Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how's life today? I hope all of you always getting health. Amin amin ya rabbal alamin. Okay, our material today is about traffic sign and direction for English grade 5. Nah, hari ini kalian belajar bersama Bu Gusnul untuk pelajaran traffic sign and direction. Apakah students, of course, when you get out from your house, you have to meet about traffic sign and direction. Ketika kalian keluar rumah, pergi jalan-jalan misalnya, nah kalian tentunya pasti menemui beberapa rambu-rambu lalu lintas, kemudian petunjuk arah. Mari kita lanjut. Attention please. First, no entry. Ya, kalian pasti tidak akan asing untuk melihat rambu-rambu sejenis ini, yaitu dilarang masuk. Di mana saja ya rambu-rambu ini ada? Nah, tentunya ada di berbagai tempat, di bangunan misalnya di kantor, di pusat-pusat perbelanjaan, di tempat-tempat jasa pengiriman barang, itu sering ditempel atau stiker no entry, dilarang masuk selain petugas. Nah, seperti itu artinya kalian tidak boleh memasuki area itu. Next, don't stop or no stopping. Berarti artinya kalian tidak boleh berhenti di situ. Dilarang berhenti di situ, okay? Berikutnya yakni no turn around. Kalian tidak boleh putar balik. Biasanya ada rambu seperti itu di jalan lurus, kemudian ada belokan. Nah, itu biasanya ada pengecualian, kecuali bus dan truk. Nah, seperti itu. Next, don't turn right. Berarti kalian dilarang untuk belok ke kanan. Okay. Konsekuensinya apa, Bu? Misalkan kalau tidak boleh belok ke kanan tapi kita terus aja belok ke kanan. Nah, kalian melanggar rambu-rambu lalu lintas. Pelanggaran itu pasti ada sanksinya. Okay. Maka jangan coba-coba untuk melanggarnya. Lanjut. Nah, kalau tadi adalah don't turn right, sekarang jangan belok ke kiri atau don't turn left. Dilarang, ya. Berarti kalau sudah dilarang jangan pernah dilakukan. Paham, ya? Sampai di sini. Baik, kita lanjut kembali. Nah, ini tadi belok ke kanan. Tadi kan tidak boleh. Sekarang boleh ya, belok ke kanan. Bahasa Inggrisnya apa, anak-anak? Mungkin ada yang sudah paham atau sudah pernah belajar di kelas sebelumnya. Ya, benar sekali. Turn right. Nah, di sini kalian menemui ada pertigaan. Namanya T-junction. Apakah itu T-junction? T-junction adalah pertigaan. Biasanya model jalannya itu saya contohkan seperti ini. Nah, biasanya juga di situ ada selain rambu-rambu, kemudian ada traffic light atau bisa disebut juga dengan lampu lalu lintas. Okay. Next, about intersection atau bisa disebut juga dengan perempatan. Nah, tentunya kalian tidak asing lagi bukan dengan perempatan. Jadi biasakan kalau setelah ada pelajaran seperti ini, kalian bisa lebih memahami dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas, juga mengenal apakah itu perempatan, apakah itu pertigaan. Nah, kalian juga harus bisa menempatkan diri, kapan waktunya belok, kapan waktunya tidak boleh putar balik, dan juga kapan waktunya bisa belok ke kiri atau ke kanan, atau malah jalan terus atau go away. Next, about park here. Kalau sudah ada rambu-rambu seperti ini, kalian boleh
dengan aman untuk memarkir kendaraan kalian di sini. Terangannya park here. Next about traffic light. Pasti tidak asing lagi bukan? Lampu lalu lintas. If the light is red, so you must to stop your car, your motorcycle, etc. Ya. Kalian harus berhenti jika ada lampu menyala warna merah. Then, if the light is yellow, you must be careful. Jadi berhati-hati dan jalannya sebaiknya pelan-pelan saja. Jaga-jaga. Kalau misalkan setelah kuning kemudian ada tiba-tiba lampu merah, nah kalian masih bisa mengendalikan kendaraan kalian. Kemudian green. Nah, green ini kalian bisa langsung melajukan kendaraan kalian. Go this way. Lewatlah jalan sini. Nah, misalkan kalian ada di pusat perbelanjaan, di mall, di rumah sakit, ya, kalian bisa jalan ke sesuai petunjuk arah berikut ini. Sebetulnya jangan terpaku pada arah tanda panah ke kanan saja, bisa ke kiri, ke atas, ya. Exit. Nah, ini pasti kalian sudah memahami. Oh, exit itu keluar. Kebanyakan exit ini dipasang di dekat pintu keluar sebuah bangunan ataupun kantor, atau di tempat-tempat umum juga biasanya dipasang stiker atau direction seperti ini. Exit, tempat kita untuk keluar. Danger. Nah, ini pasti adalah rambu-rambu yang sangat harus kita perhatikan, anak. Mengapa, Bu? Karena ini danger. Danger itu biasanya berbahaya. Nah, rambu-rambu yang seperti ini atau direction seperti ini itu biasanya dipasang di dekat-dekat tempat yang rawan atau beresiko untuk berbahaya. Misalkan di mana saja, di dekat tempat listrik yang bertegangan tinggi, tiang listrik misalnya. Kemudian ada misalkan gedung yang masih dalam proses pembangunan dan itu dikhawatirkan akan mencelakakan orang, nah itu dipasang rambu seperti ini, peringatan. Now follow me, have a look on this picture please. Sekarang ikuti Bu Guru tentang petunjuk gambar atau denah berikut ini. Sekarang silakan diamati. There are many buildings about supermarket, cinema, park, drugstore, police station, hospital, post office, dan lain sebagainya, ya. Nah, di situ juga ada petunjuk, ada beberapa jalan, ada Jalan Raja Wali, Jalan Cendrawasih, Jalan Paksi, juga Jalan Garuda. Nah, sekarang misalkan, if you are on Jalan Paksi, jika kalian ada di Jalan Paksi, kemudian kalian ingin menuju ke art shop, misalkan, maka kalian harus belok ke kiri atau ke kanan? Ya, betul sekali. Kalian harus belok ke kanan. If you are in Jalan Paksi and you want to Jalan Raja Wali or in the building of art shop, so you must to turn right. Ya. Once more. Satu lagi contoh untuk kalian. If you are on Jalan Paksi and then you want to Jalan Garuda around dengan cara berputar, maka kalian apa yang dilakukan? Nah, tepat sekali. You have to turn around in order you in Jalan Garuda. Jadi dari Jalan Paksi ke Jalan Garuda kalian harus berputar, tetap melewati Jalan Raja Wali. Sampai di sini paham ya tentang traffic sign and direction? Baiklah.
Nah, sebelum pelajaran diakhiri, Bu Guru punya assignment, penugasan untuk anak-anak kelas 5. Apakah itu? Nah, ini tidak jauh-jauh dengan traffic sign and direction. Kalian amati dulu denah berikut ini. Ada beberapa bangunan dan juga nama-nama jalan. The question is, do this assignment carefully. Kerjakan tugas ini secara hati-hati. Question number 1. If you are on Jalan M. Hatta and want to Jalan Ahmad Yani, you must. Jika kamu ada di Jalan Muhammad Hatta, kemudian ingin ke Jalan Ahmad Yani, kamu harus belok kemana? Nah, maksudnya seperti itu. Untuk menjawabnya, kalian harus melihat denah sebelumnya, yang sebelum slide ini ya. Number 2, Rani is on Jalan Soekarno. If she wants to Jalan Ahmad Yani, she must. Rani sekarang berada di Jalan Soekarno. Jika dia ingin pergi ke Jalan Ahmad Yani, maka dia harus arahnya kemana? Next, number 3. School is on Jalan M. Hatta. If you want to go home, you must. Gedung sekolah berada di Jalan M. Hatta. Jika kamu ingin pulang, maka kamu harus ke arah mana? Number 4. Hospital, school, and mosque are located in. Gedung rumah sakit, sekolah, dan masjid terletak di jalan apa? Maksudnya begitu ya. The last one is, the buildings on Jalan Teguh Umar are. Di Jalan Teguh Umar itu ada bangunan apa saja? Dari sini sudah paham ya, sudah jelas ya. Nah, itu tadi penjelasan dari Bu Husnul untuk materi the traffic sign and direction. I hope all of you will understand and Nah, itu tadi penjelasan materi dari Bu Husnul tentang traffic sign and direction. Semoga anak-anakku semua kelas 5 diberikan kefahaman tentang pembelajaran hari ini. Okay, I think enough. Don't forget to wash your hand, keep clean, and help your mother. Thank you. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.